Bagaimana cara menyikapi saudara kita yang satu atap membenci kita karena kami belajar tauhid dan meninggalkan bid'ah yang sudah menjadi keumuman yang ada di masyarakat sekitar kita? Itu adalah bagian dari al-jamr. Apa? Bara api yang membara. Sabar. Sikap kita apabila dicemooh. Kita kan baru dicemooh toh. Hanya baru tidak disukai toh. Nabi Muhammad itu dibandemi watu wong sak desa. Nabi Muhammad mendakwakan tauhid dilempari batu sampai berdarah-darah. Kita tidak diapa-apakan. Orang tua antum berbuat syirik, antum tidak, Pak, ampun tuh minta syirik, Pak. Ini kita harus bertauhid. Antum paling cuma dimarahi sehari tok sudah. Begitu minta uang kuliah tetap dikasih. Minta uang saku tetap dikasih gitu kan. Ini orang satu atap membenci kita karena kita mempelajari tauhid, sabar satu. Yang kedua, lakukanlah pendekatan-pendekatan sosial. Apa itu? Jajak ke sate. Dia senangnya apa? Makanan Solo ini apa yang paling bergenggeng ini? Timlo katanya, ya. Ayo kita makan timlo, nanti saya yang bayar. Sekali jek merengut dijajake itu cemberut ya. Gak apa-apa. Jajake neh. Cemberutnya sudah berkurang. Jajake lagi. Setelah bar dijajake, yo bab nih kono ning sop apa itu tadi? Jajan sop kikil lah, Mama. Bar dijajake, yo bablas ning Ibadur Rahman. Ngopo? Ning pengajian dilit ae. Duduk 20 menit, aku ora betah gek mulih pulang. Jangan kosik bacot ning kene kok mulah-mulih wae. Enggak apa-apa pulang. Pertama 20 menit. Besok lagi 30 menit. Seperti itu. Jangan kita benci malah kita semakin benci sama dia. Kita benci, kita balas benci, ya sudah kiamat. Karena dakwah ini disampaikan untuk mengajak, bukan mengejek. Dan jangan ketika saudara kita yang satu atap berbuat kufur langsung kita vonis, wah syirik sampean kafir. Gitu. Jangan dulit aku. Don't touch me. Seperti itu. Jangan sentuh saya, kamu orang musyrik. Innamal musyrikuna najasun katanya. Ini firman Allah Ta'ala. Kalau kamu belum meninggalkan kesyirikan ini, selama itu kamu najis. Ini bukan dakwah Islam. Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini. Asy-Syafi'i imam min a'immati sunnah li an atakallama fi mas'alatin fayuqalu li fihi akhta'ta ahabbu ilayya min an atakallama fi mas'alatin yuqalu li fihi kafarta. Aku berbicara dalam satu permasalahan lalu dikatakan kepadaku, "Hei Syafi'i, kamu telah salah." Itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada aku berbicara dalam satu permasalahan fayuqalu li kafarta. "Hei Syafi'i, kamu telah mengkafirkan." Jadi lebih baik saya diam. Diamnya saya salah itu lebih saya sukai daripada saya salah mengkafirkan orang. Itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Al-Albani mengatakan laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih wa laisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'atil bid'atu alaih. Tidak setiap orang melakukan kekufuran lantas otomatis divonis jadi orang kafir. Tidak setiap orang melakukan kebid'ahan lantas divonis menjadi ahli bid'ah. Tidak. Barangkali dia jahil. Saya tambahkan satu lagi. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Ar-Rad 'alal Bakri. Walihadza qultu lil Jahmiyah indama waqa'at mihnatuhum. Oleh karenanya saya katakan kepada orang-orang Jahmiyah, minal hululiyah wan nufah. Hululiyah itu orang menganut manunggaling kaula lan Gusti. Allah bersatu dengan manusia. Wan nufah dan orang yang menolak sifat-sifat Allah. Indama waqa'at mihnatuhum, ketika terjadi fitnah mereka. Apa kata Ibnu Taimiyah kepada orang-orang Jahmiyah? Ana lawafaqtukum kuntu kafiran. Saya kalau menyetujui ucapan sampeyan, saya ini menjadi kafir. Li'anni a'lamu anna qaulakum kufrun. Karena saya paham ucapan sampeyan ini ucapan kekufuran. Kalau saya setuju kepada sampeyan, saya kafir. Walakinnakum indi la takfurun li'annakum juhal. Tetapi kalian ketika mengucapkan perkataan ini, kalian tidak kafir karena kalian jahil.
wa aslu jahlihim syubhatun aqliyah, dan pangkal dari kejahatan mereka, dari kejahilan mereka adalah syubhat akal. Dan ini yang lebih penting, wa kana hadza khitaban li ulamaihim wa qudatihim wa syuyukhihim wa umaraihim. Dan ucapan ini aku tujukan kepada ulama mereka, kepada para qadhi mereka, para hakim mereka, para umara, para pemimpin mereka, dan para syekh-syekh mereka. Orang yang dianggap ulama oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengucapkan kalimat kekufuran tidak dikafirkan. Tetapi kalau saya menyetujui ucapan ini, saya kafir karena saya paham, nek kowe urung paham. Gitu loh. Jadi kita husnudzon kepada saudara satu atap kita berbuat syirik. Dia karena masih jahil, belum mendapatkan hidayah. Jangan dikerengi, jangan dimusuhi. Apalagi diancam-ancam. Gitu. Tetapi kita ajak, kita dekati untuk mengkaji agama Allah melalui pendekatan-pendekatan personal dari hati ke hati, pendekatan sosial, ya, dijajak ke, diajak main kemana, berkunjung ke rumahnya ustadz agar dia mendengarkan masukan. Kalau kita yang bicara kan dia ngeyel, kalau ustadz yang bicara dia diem, meskipun di dalam hati memberontak, tapi nggak berani ngomong. Tapi itu menjadi masukan positif. Seperti itu. Jadi harus sabar. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah mendoakan kebaikan. Sebagian orang melihat orang musyrik itu dia menjadi dendam, benci, dan tidak mau mendoakan. Ya, berbeda dengan orang kafir asli dengan orang Islam yang kemudian berbuat syirik. Ini perlakuannya beda. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya, dan doa ini harus benar-benar, jangan setengah-setengah. Di antara ciri khas seseorang ikhlas mendoakan saudaranya, satu, dia mendoakan tanpa sepengetahuan dia. Kemudian dia memilih waktu-waktu yang mustajabah antara adzan dan qomat. Kemudian dia mengangkat tangan. Mengangkat tangan pun juga ada fikihnya. Disebutkan oleh Syekhul Islam, disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Abdul Razak Al-Abbad di dalam kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar. Berdoa itu ada 3, mengangkat tangan. Doaul mas'alah seperti ini. Ya, telapak tangan menghadap ke langit, ya angkat sejajar pundak atau sejajar telinga. Ini doaul mas'alah. Berdoa dalam kondisi biasa atau begini. Ya, punggung telapak tangan menghadap ke kiblat. Sejajar pundak atau sejajar telinga. Dan mengangkat tangan ini menjadi sebab dikabulkannya doa. Kemudian cara kedua, doaul isyarah dengan menjeli isyarat jari. Kapan itu? Ketika tasyahud, ketika tahiyat. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibat. Yang kedua ketika sedang khutbah di mimbar. Orang Jumatan, orang khutbah Idul Fitri, dia berdoa dengan isyarat. Ada sahabat Jumatan, khotibnya berdoa begini. Sahabatnya mengatakan, qabbahallahul hatainil yadain. Semoga Allah Ta'ala memburukkan kedua tangannya ini. Karena aku melihat Nabi ketika berdoa tidak lebih dari memberi isyarat jari. Yang ketiga adalah doaul ibtihal, mengangkat tangan, kedua tangan tinggi-tinggi ke langit. Dilakukan pada kondisi genting dan gawat. Ketika sholat istisqa, minta hujan, ketika perang, ketika musibah. Kita melihat saudara kita berbuat syirik, doakan dia. Pada waktu mustajabah, mengangkat tangan ikhlas. Dan di antara keseriusan doa itu adalah yulihtu fid doa, merengek-rengek, mengulang-ulang, Allahumma hdi akhi, Allahumma hdihi ila siratil mustaqim wa ilal manhajil qawim, Allahumma a'idhu min azabin nar wa adkhilhul jannah. Seperti itu. Didoakan, ya Allah, saudara saya ini yang tinggal satu atap ini, berikan kepada dia jalan hidayah, hindarkan dari neraka dan masukkan dia ke dalam surga. Dan kita tidak rugi, kita akan diberi oleh Allah ketika kita mendoakan saudara kita. Kita juga akan diberi apa yang diberikan kepada saudara kita. Makanya hati-hati mendoakan orang lain dapat istri itu, hati-hati. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan cepat dapat istri. Kita juga akan diberi nanti. Padahal kita udah nikah, loro nanti. Horor kan? Wallahu ta'ala alam.